Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini merupakan informasi yang luar biasa. Bahkan Anies Baswedan banyak dukungan hari ini mulai dari tokoh politik dan bahkan para ulama mendukung Anies Baswedan. Dan hari ini ada kader KEB, Golkar, PAN, dan P3 dukung Anies Baswedan jadi presiden. Refli Harun lengkap sudah. Jadi menunjukkan bahwa betapa luar biasanya begitu kan. Kalau partai P3, Golkar, PAN mendukung Anies Baswedan justru ini mendukung elektoral di parlemen nanti dan bahkan melebihi dari ambang batas 4% begitu. Saya analisa seperti itu dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Kader KIB, Golkar, PAN, dan P3 dukung Anies jadi presiden. Lengkap sudah, kata Refli Harun. Ini analisisnya dari para netizen, saya bacakan dulu ya. Sudah mulai sadar dan terbuka hati mana calon presiden yang betul memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia adalah Anies Baswedan for Presiden 2024. Urus Jakarta aja berantakan, mau urus se-Indonesia. Inilah yang kemudian para cebong dan buzzer sudah nimbrung di sini begitu kan. Tidak menjadi masalah, ini bagian dari demokrasi kita. Hoax lagi, bakal calon presiden 2024 saja belum diresmikan KPU. Mana bisa pihak parpol keluarkan rekomendasi bakal calon presiden 2024. Relawan Anies Baswedan pinter buat pembohong dan pembodohan rakyat NKRI. Bukan seperti itu sebenarnya. Ini dukungan dari konstituen begitu kan. Data sudah ada begitu kan. Kemudian deklarasi dari kader P3, terus kemudian kader PAN, terus kemudian dari beberapa kader Golkar juga mendeklarasikan Anies Baswedan presiden begitu kan. Ini tidak membaca data begitu kan. Tetapi ketua-ketua partai masih belum deal begitu, kira-kira seperti itulah edukasinya. Ikan gabus, kalau hianya napak mesti ditanggapi. Wak dasar gabus ini. Belum tentu ingat gak Pilpres 2011 silam, tim Pak Prabes yang gadang-gadang bakal menang gara-gara kardus digembok, akhirnya 2 periode kan. Ini banyak sekali. Jika partai hanya akan mengkotak-kotak dirimu dan bangsa ini dari cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, maka percuma saja partai yang tidak ada kontribusinya buat negara, hanya jadi alat kepentingan segelintir orang atau golongan aja, harusnya malu. Tukang bohong ini banyak sekali men-tweet begitu kan. Ini men-tweet seperti ini atau berkomentar seperti ini karena ketidakmampuan junjungannya yang mau didukung begitu kan. Ini saya dengar PDI, PKB, PSI, gereja-gereja juga dukung Anies. Jadi Harun biar tambah GR. Ini banyak lagi. Hoax belum tentu. Faktanya ini banyak sekali yang men-tweet Refli Harun begitu kan. Jadi apa yang disampaikan Refli Harun sebagai analisa bahwa kalau PAN, P3 karena kemudian Golkar karena banyak kadernya, konstituennya mendukung Anies Baswedan, maka otomatis ini bertolak belakang dengan keinginan oleh ketuanya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja lah kalau sebagian kadernya mendukung Anies Baswedan, tidak menjadi masalah, kira-kira seperti itu. Bahkan banyak sekali yang men-tweet kepada relawan Anies begitu kan. Seperti KIB bakalan dukung Pak Anies. Iya. Ada relawan halu tingkat dewa udah berani bawa-bawa KIB, kasihan. Ya dia aja membaca data sebenarnya. Kalau membaca data siapa yang sebenarnya didukung banyak sekali begitu kan. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu, bahwa persoalan hari ini adalah persoalan membangun bersama begitu. I love you, partai pendukung Anies Baswedan, hati-hati entar gila loh, banyak sekali ya nih. Jangan kebanyakan ini mas, ini Anies belum tentu bisa jadi terpilih. Ya semoga aja, karena ini adalah calon presiden masih lama, rekam jejak Anies Baswedan sangat baik. Ya mungkin banyak yang akan memilih Anies Baswedan begitu. Lihat saja di Medan, lihat saja di Yogyakarta, lihat saja di Tasikmalaya, juga lihat saja di Palu, banyak yang menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Ini masih belum kampanye sebenarnya, tetapi masih silaturahmi begitu kan. Apapun cacian pada Pak Anies, rakyat telah menganggap kalian para pembenci yang merusak persatuan anak-anak bangsa. Banyak kuntet loh, bukannya terbalik. Banyak sekali yang men-tweet kepada mereka begitu kan.
Iya kan saja biar kesenangan kasihan, padahal hati menjerit-jerit menembus langit akhirat. Wow, banyak sekali yang betul, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Kader KIB, Golkar dan PAN dan P3 dukung Anies jadi presiden. Rafli Harun lengkap sudah. Ini kadernya ya, bukan ketuanya, tapi ketuanya bertolak belakang dengan kadernya begitu. Inilah yang kemudian partai itu harus sejalan dengan kadernya begitu. Yang tahu sebelum-belumnya itu adalah kadernya itu. Kalau ketua partai ya paling tahu hanya jabatan saja mungkin. Kira-kira seperti itu. Pengamat politik dan pakar hukum tata negara Rafli Harun mengatakan saat ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus mempertimbangkan lagi arah dukungan politik mereka. Itu karena sebagian kader dari 3 partai politik tersebut kini mendukung dan menginginkan Anies Baswedan jadi presiden di 2024. Diketahui Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB adalah koalisi partai politik yang terbentuk melalui kesepakatan politik antara 3 partai, Golkar, PAN, dan P3. Bahkan KIB ternyata kadernya lebih memilih untuk mencalonkan Anies Baswedan. Setidaknya 3 kader partai sudah begitu. Ada kader Golkar yang mencalonkan Anies, ada kader P3 yang juga mencalonkan Anies. Sekarang kader PAN lengkap sudah, katanya dikutip dari Agabia News dari YouTube resminya Kamis 24 November 2022. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa hari ini Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa begitu kan. Walaupun ketua partai seperti Pak Airlangga, PAN, terus kemudian ketua partai P3, walaupun tidak menginginkan Anies Baswedan, tetapi konstituennya menginginkan Anies Baswedan, kader-kadernya menginginkan Anies Baswedan. Inilah yang seharusnya tidak tolak belakang dengan itu begitu. Jika kader dengan ketua partainya bertolak belakang, maka ini semakin terpojok pada partai-partai, bahkan tidak bisa lolos di parlemen begitu kan, di elektoralnya begitu kan. Ini menunjukkan bahwa harus benar-benarnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para kader-kadernya. Karena apa? Karena ada kader yang militan, ada kader yang sudah 2 kali terpilih dan bahkan 3 kali terpilih, ada yang sudah ketua kadernya itu sudah menjadi kepercayaan di masyarakat. Kalau ini bertolak belakang, otomatis dia akan pindah kepada yang lain begitu kan. Ini menunjukkan bahwa ini sangat luar biasa sekali, harus difikirkan terlebih dahulu begitu kan. Jika tidak hanya jabatan yang ditawarkan menteri misalnya, ketua ya memang enak menjadi ketua partai, bisa ditawarkan menteri, bisa ditawarkan posisi ini, posisi itu. Kalau dia tidak mampu atau tidak tahan dengan rayuan-rayuan itu atau bisikan-bisikan itu, maka kemudian banyak yang terpengaruh begitu kan. PAN contohnya ya, PAN itu yang awalnya menjadi oposisi dan sekarang menjadi koalisi pemerintah. Ya sebenarnya bagus untuk demokrasi kita, tetapi perlu diingat inilah aspirasi konstituennya harus didengarkan juga, bukan hanya karena jabatan begitu kan. Banyak dari yang lain begitu kan, dari partai-partai yang lain begitu kan. Bukan haus kekuasaan, tetapi bisikan-bisikan itu selalu muncul begitu kan kalau dibenturkan dengan adanya jabatan itu begitu. Dan bahkan ahli hukum tata negara itu menilai dukungan dari KIB itu timbul dari para elit partai untuk kurang mendengarkan suara dari akar rumput. Itulah kalau elit partai politik itu kurang merespon aspirasi publik karena akhirnya ternyata masa sendirinya yang tidak bisa dibeli, tentunya itu memilih jalannya sendiri. Jelasnya, Rafli Harun menyampaikan harus para elit politik jika mau fair ya harus mendengarkan suara kadernya siapa yang ingin didukung di Pilpres 2024 nanti lah. Maka yang saya katakan itu adalah kadernya yang harus kita yang tahu sebelum-belumnya terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu bukan ketuanya begitu kan. Ketuanya ya hanya melakukan jaringan kepada pihak-pihak tertentu begitu. Inilah yang kemudian mengapa kader itu sangat harus diperhatikan, bahwa karena dia tahu situasi di lapangan, karena dia tahu mana trust kepercayaan di lapangan begitu. Kalau misalnya PAN, P3 tidak mendukung Anies Baswedan, otomatis kepercayaan di masyarakat akan beralih kepada partai yang lain begitu kan. Apalagi partai yang diusung hari ini adalah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, bisa jadi kembali ke situ begitu kan. Karena banyak masyarakat ini menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada para ketua-ketua partai begitu kan. Ini bukan soal tentang siapa yang
kita dukung, tetapi soal kepercayaan. Agar apa? Agar partai itu tetap kokoh menjadi salah satu kepercayaan bagi masyarakat begitu. Ini harus difikirkan ulang begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan kadang-kadang grassroots atau akar rumput dan elit itu berbeda haluan. Grassroots ingin A, elit B ingin B, tapi biasanya perhitungan elit itu betul-betul perhitungan yang sifat material. Ya, memang tidak ada makan yang gratis. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Semuanya itu membutuhkan lobby-lobby yang alot begitu kan. Ini kurang ini, minta itu begitu kan. Kira-kira seperti itulah perjalanan demokrasi hari ini. Dan semuanya kalau ditentukan hal seperti itu, wallahu a'lam, Indonesia akan semakin merosot dari dalam keberhasilan demokrasi kita begitu. Ini perlu diingatkan kembali kepada siapapun, karena pada hari ini bangsa kita membutuhkan perubahan, dan bahkan ini menunjukkan bahwa membutuhkan seorang pemimpin yang memajukan bangsa kita begitu kan. Sepertinya diketahui kader-kader PAN, P3 dan Golkar melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Terbaru, kemarin sejumlah pendiri bersama kader dan simpatisan PAN mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dukungan itu disampaikan dengan membentuk Anies atau Amanat Indonesia. Koordinator Amanat Indonesia Syahid Hamid mengatakan dukungan diberikan karena melihat Anies sukses saat memimpin DKI Jakarta. Dia menilai Anies Baswedan sosok pemimpin yang layak dilanjutkan di pentas nasional. Karena kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ujar Syahrid dalam deklarasi di FGL Bautiku Kemang Jakarta Selatan. Ini menunjukkan bahwa dukungan luar biasa kepada para tokoh-tokoh pendiri PAN begitu kan. Dia bertolak belakang dengan Pak Zulhas begitu. Pak Zulhas menginginkan hari ini masih menginginkan ditunda, terus kemudian masih membentuk koalisi KIB ya, Pak Airlangga, yakni Golkar, PAN dan P3 begitu. Tetapi menunjukkan kalau semisalnya KIB misalnya mengusung Ganjar, otomatis ya PAN dan P3 ini tidak menjadi wakil begitu kan. Ya sia-sia dong P3 dan PAN kemudian mengusung Ganjar, sama halnya dia membesarkan partai PDIP, sama halnya membesarkan dari Pak Ganjar begitu. Nah, tahu sendiri kan rekam jejaknya Pak Ganjar begitu kan. Jadi apa yang direbutkan? Kekuasaan, menteri, paling 2 menteri, 3 ya paling 3 menteri, tapi mengorbankan kader-kadernya di bawah itu yang tidak bisa dilakukan. Dan hal-hal ini harus dipikirkan secara rasional begitu kan, bukan hanya jabatan begitu kan. Karena kader ini selamanya, memperhatikan kader ini selamanya. Kalau memperhatikan jabatan itu belum tentu, karena masa depan itu adalah kader itu sendiri. Kesimpulan saya hanya satu, jika ini semuanya kader KIB, Golkar dan PAN mendukung Anies Baswedan, dia akan membantu dan bahkan menjadi elektoral di parlemen akan semakin mendukung kepada partai-partai ini begitu. Saya rasa seperti itu, dan kesimpulan saya dan analisa saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan hari ini menjadi magnet luar biasa. Ini kesempatan emas untuk meraup suara di elektoral atau di parlemen nanti begitu kan. Kalau ambang batas dari 4% mungkin saja bisa 9% atau 8% dari mendukung Anies Baswedan begitu, karena kepercayaan hari ini masyarakat menginginkan bahwa Anies Baswedan untuk menjadi presiden di 2024. Jadi agak lucu dan menarik begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.